Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikra Fitri Darmawan, nomor absen 15 dari kelas 12 animasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi agama Hindu bab 2 tentang tantra, mantra, dan yantra. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada fungsi dan manfaat, yang ketiga ada bentuk-bentuk, dan yang keempat ada cara mempraktikannya. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, ada pendahuluan dulu. Dalam melaksanakan puja bakti ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan. Pinandita, pandita sesuai dengan tingkatnya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang diterapkan dalam kitab suci. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra, ketiganya mewakili 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Mereka digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif untuk menciptakan kekacauan, melemparkan mantra jahat atau menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada orang lain. Nah, selanjutnya ada pengertian masing-masing dari tantra, mantra, dan yantra. Yang pertama itu ada tantra. Tantra adalah tradisi spiritual dan filosofis dari India yang berarti meregangkan atau menjahit dan menekankan penggunaan energi praktik ritualistik, termasuk penggunaan energi seksual secara sakral sebagai jalan untuk transformasi dan pencerahan spiritual. Tantra adalah praktik yang berakar pada Hinduisme dan Buddhisme, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran diri yang lebih besar dan pembebasan dengan menyalurkan energi ilahi yang ada di dalam diri manusia melalui berbagai teknik. Kata tantra secara harfiah berarti meregangkan atau benang-benang yang diregangkan pada alat tenun, yang menggambarkan ide menenun atau menyatukan ajaran dan praktik menjadi satu kesatuan. Tantra juga dapat berarti buku atau ajaran, di mana berbagai jenis buku dan rasalah yang disebut sebagai tantra. Tantra adalah jalan spiritual praktis untuk mencapai kehadiran, energi, dan koneksi yang lebih besar dalam kehidupan. Tujuan utama dari laku tantra adalah untuk menghancurkan kekuatan keakuan diri dan mencapai pencerahan secara cepat. Dalam kemanfaatan semua makhluk. Dalam konteks awal, tantra melibatkan eksplorasi seksualitas secara ritualistik dan sakral sebagai sarana untuk tujuan spiritual, bukan hanya pengalaman mistis. Yang selanjutnya ada mantra. Mantra adalah ucapan atau rangkaian kata yang diyakini memiliki kekuatan gaib, religius, magis, atau spiritual, dan seringkali digunakan dalam konteks kepercayaan dan tradisi. Secara etimologis, kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat pikiran atau instrumen pikiran, di mana getaran suara yang kuat digunakan untuk memfokuskan pikiran dan mencapai tujuan tertentu. Kata-kata dalam mantra diyakini memiliki kekuatan mistis atau gaib yang dapat mempengaruhi keadaan atau peristiwa. Mantra adalah salah satu bentuk puisi lama yang diwariskan secara lisan dan seringkali memiliki unsur irama serta pengulangan bunyi. Penggunaan mantra bertujuan untuk tujuan spesifik seperti penyembuhan, perlindungan, mendatangkan keberuntungan, memikat hati, atau komunikasi dengan kekuatan ilahi. Di beberapa budaya, mantra hanya dapat dibacakan oleh ahli atau orang tertentu seperti pawang atau dukun yang dipercaya memiliki kemampuan atau perantara untuk melakukan mantra. Mantra juga digunakan dalam tradisi agama seperti Buddhisme atau Hinduisme sebagai ucapan suci, suara luminus,
suku kata atau kelompok yang memiliki kekuatan religius atau spiritual untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada yantra. Yantra diagram geometris suci yang digunakan dalam agama dan filsafat India, terutama Hinduisme dan Tantra, sebagai alat meditasi dan pemujaan untuk manifestasikan energi ilahi dan memahami aspek-aspek semesta. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Yantra berupa susunan bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, dan pola bunga teratai yang berfungsi sebagai representasi visual dari kekuatan ilahi, alam semesta, atau dewa tertentu. Yantra menjadi fokus konsentrasi bagi seorang petapa atau praktisi spiritual untuk memusatkan pikiran dan terhubung dengan alam spiritual yang lebih tinggi. Yantra adalah representasi fisik atau tubuh dari suatu objek atau energi spiritual, seperti Dewi Bunda atau Dewi Durga, atau seluruh kosmos. Dalam beberapa tradisi, yantra disebut sebagai mantra visual, karena bentuk dan simbolnya dirancang untuk membangkitkan energi dan kondisi kesadaran tertentu. Pola-pola geometris dalam yantra, seperti segitiga dan yang melambangkan 3 permata Buddha atau 3 dewa Hindu, melambangkan keseimbangan dan keharmonisan. Yantra dapat digambarkan pada berbagai permukaan seperti kertas, kain, logam, kayu, atau batu, dan juga bisa ada dalam bentuk 3 dimensi. Yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari tantra, mantra, dan yantra. Yang pertama itu ada fungsi dan manfaat dari tantra. Tantra berfungsi sebagai jalan atau metode spiritual yang mengajarkan cara mengendalikan energi tubuh dan pikiran melalui disiplin rohani, meditasi, serta ritual suci. Manfaatnya adalah untuk menyucikan diri, membangkitkan kesadaran spiritual atau kundalini, serta menyatukan aspek jasmani dan rohani agar tercapai pencerahan dan keharmonisan hidup. Nah, yang kedua ada fungsi dan manfaat dari mantra. Mantra berfungsi sebagai getaran suci, berupa kata atau bunyi ilahi yang diucapkan berulang-ulang dalam doa atau meditasi. Manfaatnya adalah untuk membersihkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, menarik energi positif, serta melindungi diri dari pengaruh negatif. Setiap mantra membawa frekuensi energi tertentu yang beresonansi dengan kekuatan alam semesta. Yang ketiga ada fungsi dan manfaat dari yantra. Yantra berfungsi sebagai simbol atau diagram geometris suci yang menjadi alat bantu visualisasi dalam meditasi. Manfaatnya adalah untuk memusatkan pikiran, menyeimbangkan energi spiritual, serta membuka kesadaran batin terhadap dimensi ilahi. Bentuk yantra mewakili kekuatan kosmis dan prinsip spiritual tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tantra, mantra, dan yantra. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk tantra. Tantra memiliki banyak aliran dan cabang, tergantung pada tradisi yang diikuti, Hindu atau Buddha. Namun secara umum, bentuk-bentuk tantra dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tantra Hindu dan tantra Buddha atau Vajrayana. Pertama itu saya akan bahas tantra dalam tradisi Hindu. Dan yang pertama ada Saiva Tantra, berpusat pada penyembahan Dewa Siwa sebagai kesadaran tertinggi, mengajarkan pengendalian energi dalam diri atau kundalini dan penyatuan dengan Siwa. Contoh teks ada Rudra Yamala Tantra dan Vaishnava Bhairava Tantra. Yang kedua itu ada Sakta Tantra, yaitu menyembah Dewi Sakti sebagai sumber energi dan kekuatan alam semesta, mengajarkan keseimbangan antara aspek laki-laki atau Siwa dan perempuan atau Sakti. Contoh teks ada Dewi Bhagavata Purana dan Saundarya Lahari. Contoh yang ketiga ada Vaishnava Tantra, berfokus pada Dewa Wisnu dan avataranya, Sri Krishna dan Rama, menekankan bakti atau pengabdian penuh kasih serta disiplin moral. Yang keempat ada Kaula Tantra, menyatu dengan kehidupan duniawi atau menganggap semua pengalaman sebagai bagian dari spiritualitas. Yang kelima ada Yoga Tantra, menggabungkan prinsip Tantra dengan praktik yoga seperti meditasi, pranayama atau pengaturan nafas dan pengendalian pikiran. Dan ada tantra dalam tradisi Buddha yang kedua itu, yaitu Vajrayana Tantra itu nama lainnya. Dan contohnya tuh yang pertama ada Kriya Tantra, bentuk awal Tantra Buddha, menekankan ritual luar seperti persembahan, penyucian diri, dan doa. Tujuannya itu ada membersihkan karma dan mempersiapkan batin untuk meditasi lebih tinggi. Yang kedua itu ada Charya Tantra,
menggabungkan ritual luar dan meditasi dalam, menekankan keseimbangan antara tindakan dan kontemplasi. Yang ketiga itu ada yoga tantra, fokus pada pemusatan pikiran dan penyatuan diri dengan Buddha, praktik visualisasi dan pengendalian energi halus. Yang keempat ada Anuttara Yoga Tantra atau tantra tertinggi. Tingkatan tertinggi dalam tantra Buddha mengajarkan transformasi energi, keinginan menjadi kesadaran, pencerahan. Digunakan dalam Buddhaisme Tibet dengan praktik Deti Yoga, Guru Yoga, dan Mandala. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari mantra. Bentuk mantra sangat beragam, bisa berdasarkan fungsi, kedikdayaan, pengobatan, perlindungan. Berdasarkan jenis spiritual, bija, saguna, nirguna. Atau berdasarkan struktur bahasa, pantun, puisi, dan kidung. Dan ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada berdasarkan fungsi. Contohnya itu mantra kedikdayaan, digunakan untuk mendapatkan kekuatan atau ketangguhan, misalnya saat menghadapi musuh. Contoh yang kedua ada mantra pengobatan, digunakan untuk menyembuhkan penyakit baik fisik maupun batin. Yang ketiga ada mantra pagar diri, berfungsi sebagai perlindungan diri dari ancaman atau niat buruk orang lain. Yang kedua ada berdasarkan jenis spiritual. Contoh yang pertama ada bija atau benih, mantra yang memiliki kualitas benih atau dasar spiritual. Yang kedua ada saguna, mantra yang berwujud dan memiliki bentuk konkret. Yang ketiga ada nirguna, mantra yang tidak berwujud atau tanpa bentuk fisik. Yang ketiga ada berdasarkan struktur bahasa. Yang pertama itu ada pantun, mantra dengan struktur bait dan rima tertentu seperti yang sering ditemukan dalam puisi lama. Kedua ada prosa lirik, teks mantra yang berbentuk prosa namun memiliki unsur-unsur puitis. Ketiga ada kidung, mantra yang diucapkan dalam bentuk nyanyian atau kidung. Nah, yang ketiga itu ada bentuk-bentuk yantra. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra, maka penggunaan mantra juga menjadi berbeda. Adapun bentuk-bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu, antara lain, contoh yang pertama ada Buprista yantra. Adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbau-lantau, dipahat pada suatu bahan tertentu. Buprista yantra biasanya hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Kedua itu ada Meru Prista yantra. Adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid, di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar. Semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya bentuk Meru pada bagian pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga ada Meru Prastar yantra. Adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Ruam Prista yantra adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang keempat itu ada Patala yantra. Adalah yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besaran daripada bentuk bagian bawahannya yang kecil. Bentuk ini kebalikan dari Meru Prista yantra. Nah, sekarang sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu cara mempraktikkan tantra, mantra, dan yantra. Yang pertama itu ada cara mempraktikkan tantra. Tantra adalah ajaran dalam agama Hindu yang menekankan pada pemanfaatan energi spiritual atau sakti untuk mencapai keselarasan antara manusia dan alam semesta. Dalam penerapannya, tantra tidak hanya bersifat mistik, tetapi juga praktis dan filosofis. Langkah-langkah penerapan tantra. 1. Memuja sakti atau ibu semesta. Melakukan pemujaan kepada dewi sebagai sumber kekuatan atau energi ilahi. Pemujaan dapat dilakukan melalui doa, mantra, dan persembahan dalam bentuk ritual keagamaan. Yang kedua, meyakini pengalaman mistis atau spiritual experience. Mengasih kesadaran batin melalui meditasi, yoga, dan pemusatan pikiran agar dapat merasakan energi semesta atau prana. Tujuannya adalah penyatuan antara mikrosmos atau diri manusia dan
makrosmos atau alam semesta. Yang ketiga itu ada menjaga kesucian diri, menghindari mabuk-mabukan, kekerasan dan perilaku yang menurunkan kesadaran spiritual. Beberapa ajaran tantra menekankan disiplin dalam mengendalikan diri dan kesederhanaan hidup. Yang keempat itu ada menggunakan simbol dan ritual suci. Simbol seperti api, lingga yoni atau mandala digunakan sebagai alat konsentrasi dan pemahaman hakikat kehidupan. Ritual dilakukan untuk menyeimbangkan energi positif dalam tubuh dan alam. Yang kelima ada menjalankan nilai moral dan pengabdian. Penganut tantra meyakini tujuan spiritual bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan dunia. Selanjutnya ada mantra. Kedua tangan harus dibersihkan dengan air bersih, mulut harus dikumur bersih dengan air bersih, sebaiknya meminum segelas air putih bersih. Jika memungkinkan, ambil posisi lotus atau meditasi, ambil nafas dalam-dalam hingga ke perut, lalu menghembuskan perlahan-lahan hingga habis. Ulangi 3 kali. Katupkan kedua ibu jari dengan posisi menempel dekat dengan hulu hati. Apabila mempergunakan mala, letakkan mala di tangan kiri. Pegang dengan 4 jari kecuali ibu jari. Bayangkan kehadiran makhluk suci di hadapan kita, memancarkan sinar hingga menyinari seluruh tubuh kita. Ibu jari lalu menarik 1 butir mala ke dalam sambil mengucapkan mantra dalam hati, dan seterusnya hingga beberapa putaran mala. Lakukanlah. Dalam membaca mantra suci, yang perlu diketahui dan diperhatikan adalah A. Bagi para pemula, jangan membaca mantra terlalu cepat. B. Jaga irama, tempo, dan yang seirama sehingga dapat dihayati maknanya satu persatu. Dan yang terakhir ada yantra. Yantra adalah sarana dan tempat untuk memusatkan pikiran. Biasanya berupa bentuk geometris sakral yang memiliki makna spiritual. Langkah-langkah penerapan yantra. 1. Menyiapkan tempat suci dan tenang. Tempat digunakan untuk meditasi dan pemujaan agar pikiran dapat terpusat sempurna. Yang kedua, mengenal unsur-unsur utama yantra. Bindu atau titik, pusat energi atau sumber segala manifestasi, digunakan untuk fokus utama meditasi. Garis lurus melambangkan arah gerak energi dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Segitiga, ujung ke atas. Unsur api, prinsip laki-laki atau Shiva. Ujung ke bawah, unsur air, prinsip perempuan atau Sakti. Melambangkan keseimbangan antara dua energi tersebut. Lingkaran, simbol siklus kehidupan dan kesatuan alam semesta. Persegi 6 atau heksagon menggambarkan keseimbangan antara kedua kekuatan, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, meditasi menggunakan yantra. Duduk bersila di depan yantra. Terangkan pikiran dan arahkan pandangan ke titik pusat atau bindu. Ucapkan mantra suci secara perlahan dengan irama yang serasi sambil memvisualisasikan energi dari yantra masuk ke dalam diri. Yang keempat, menghayati makna setiap bentuk. Setiap bentuk dalam yantra bukan sekedar gambar, tapi lambang kekuatan kosmis yang harus direnungkan dan diresapi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.